Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bahagia kabar, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki Anda dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Anda, rekening Anda selalu penuh dengan uang, miliaran rupiah, keluarga Anda sehat sejahtera, anak-anak Anda soleh dan solehah, segala yang Anda upayakan berhasil, kemudian Anda diberi keuntungan yang besar, pertanian, perkebunan, peternakan, atau apapun keahlian Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang rezeki yang tak henti-henti memberikan keuntungan dan laba yang besar untuk Anda dan keluarga Anda, teman Anda, kolega Anda. Oke, sahabat semua, hari ini saya sedang membuka paket kiriman pisang barangan dan pisang kapendis, karena untuk tahun ini saya fokus di dunia perpisangan, ya, dunia perpisangan. Setelah dulu saya pernah merasakan enaknya petani pisang, santainya di petani pisang, maka saya ingin mengulangi kembali kesuksesan di zaman dulu, dan saya mulai dengan menanam pisang Berlin, ya. Saya menanam pisang Berlin. Kemarin kita menanam pisang Berlin. Oke, inilah dia, ya, bonggol-bonggol. Wah, sudah tumbuh akarnya, sudah tumbuh ya, tumbuh ini. Wow, keren ini. Bonggol-bonggol pisang. Wow, ya, bonggol-bonggol pisang. Ya, oke sahabat semua, sedikit cerita bahwasanya pisang Berlin sudah memberikan keuntungan yang luar biasa pada keluarga kami, ya. Pertama, dia cepat sekali berbunga. Kemudian dia juga cepat sekali menumbuhkan anakan. Ya, sama pada dengan nah, ini yang saya beli sekarang itu dari pisang kapendis dan juga pisang barangan merah. Dikarenakan di daerah saya tidak ada, ya, ini harus dipisahkan dulu karena ini hybrid. Pisang barangan merah ini tidak ada di tempat saya, jadi saya harus mencari dari luar daerah. Kita harus cuci dulu ini. Kalau sudah dicuci, wah, akarnya sudah pada keluar, ya. Kalau sudah dicuci dia akan keluar, ya, akarnya busuk gitu. Kita cuci dulu lah, ya, dan kita kasih dia pestisida dan fungisida, karena yang paling berbahaya di pisang adalah jamur loh, ya. Virus dan jamur itu yang paling berbahaya pisang. Sahabat semua, pisang ini adalah investasi terbaik masa sekarang, dari masa dulu, masa sekarang sampai masa depan. Contoh, ya, tadi saya pisang Berlin ini murah benar, tapi kalau saya bikin juga membuat pistok, ya, pisang coklat dari Berlin, harganya satu buah, bayangin 1.000. Di pisang Berlin dalam satu kadar itu ada 100. Contohnya saya bikin pisang coklat barangan, ya, harganya 1.000-an, sedangkan satu tandan itu ada 100 buah, ada 100.000 satu tandannya. Ini sahabat semua, ya. Ini barangan merah, dan yang ini di bawahnya ada kapendis. Ya, alasannya kenapa saya menanam Berlin sekarang,
pisang. Semua pisang ada pangsa pasarnya, termasuk pisang galek, pisang handuk, pisang candi. Itu ada pasarnya masing-masing. Makanya tanam semuanya aja. Gitu, tanam semuanya. Tapi kita harus tahu kendala-kendalanya. Kendala-kendala di pisang itu apa? Kendala di pisang adalah fusarium. Jadi kita harus berupaya untuk mengendalikan fusariumnya. Nah, jadi itu yang jadi kendala adalah di fusariumnya, sahabat semua. Nah, kalau teknik saya cukup dicuci dengan Biclean aja ya. Cukup dicuci dengan menggunakan deterjen ya. Kemudian Biclean itu ya, ini juga pernah dilakukan oleh Pak Dika, seorang penangkar kawakan di bidang pisang ya. Nah, jadi ini dicuci dulu, cuci lagi supaya dia tambah higienis. Tambah higienis. Ini yang tadi dicuci lagi ya. Nah, yang ini dicuci dulu. Ya. Jadi, walaupun dari produsen bibitnya atau penghasil bibitnya ini sudah ditentukan, jadi saya berikan lagi perkembangannya jos bagus. Ini juga sudah keluar akarnya loh. Kita berdoa, kita bau pisangnya nih harus kita bersihkan. Mau membusuk yang kita bau pisangnya, yang bonggolnya tentu saja masih sangat bagus ya. Ya nanti kita rendam lagi dengan pestisida dan fungisida supaya tambah bersih. Oke sahabat semua, kembali ke masalah ini ya tadi ya. Jadi itu tadi kita modal pisang ini satu kali saja dan kita mulai dari kecil. Seperti kemarin saya menanam pisang Japan ya. Orang sini sebutnya pisang Japan, tingginya cuma 2 meter, dibuatnya mirip Ambon, mirip Cavendish. Ini dia ukuran buahnya besar ya. Rasanya lebih manis daripada Ambon Warangan ya. Dan dia ada di sini, katanya endemik dia ya. Hanya ada di sini. Saya mendapatkannya dekat pantai Cemara dan hanya beberapa orang saja yang punya. Kemarin saya juga menanam atau membibitkan. Saya cuma dapat 3 bonggol yang saya perbanyak dengan cara di split ya, sehingga menghasilkan 14 bonggol. Memang bonggolnya kecil-kecil juga ya, bonggol kecil-kecil.
kita beli Ambon warangan 15 bonggol. Kemudian kita juga membeli Apendis 15 bonggol. Dari bibit itu saya sudah menyiapkan lahan ya, ini untuk 10 hektar, tapi saya nggak mau yang itu besar karena modalnya kita pun terbatas ya. Ada modal untuk kerja yang lain termasuk jambu air, di lengkeng ya, makanya ini kita modalnya dibagi-bagi. Jadi saya tanam dulu 15, mudah-mudahan yang 15 ini nanti jadi 15.000 ya. Kelipatan ribu. Saya sudah tahu tipnya, jadi saya untuk tahun pertama ini fokus membibitkan ya. Dari 15 mungkin nanti dipecah jadi 4 atau 3 per bonggol ini. Ini biasanya dibelah 3 atau belah 4 ya, tergantung nilai satunya bonggol. Ini kita mau tanam dulu pohon teh supaya terpantau dan akan saya simpan di dekat rumah, tidak di rumah dulu. Jadi pokoknya saya membibitkan sekarang dari 15 ini saya harus bisa jadi 150 bulu. Jadi, kelipatan 10 dulu. Setelah itu saya harus bisa dari 150 kita kelipatan 10 lagi jadi 1.500. Nah dari 1.500 kita kelipatan 10 lagi jadi 15.000. Apakah itu akan tercapai? Insya Allah sangatlah fokus tercapai. Saya sudah membuktikan dengan menanam jambu air yang depan rumah ini. Asalnya 12 pohon. Kemudian saat jambu air itu berbuah saya setek, tidak saya congkok, saya setek karena usia 1 tahun itu sudah besar juga. Saya setek dapatnya 100 stek ya, dapat 100 stek. Kemudian setekan yang kedua 100 lagi. Sampai sekarang saya punya 600 pohon jambu air yang siap produksi 1 tahun lagi. Itu dari berapa pohon jadi 12. Maka ini pun saya bisa membibitkan pisang dari 15 besarnya itu bertahan. Metode ini sama aja dengan metode yang saya gunakan saat memperbanyak bibit jambu saya dari 12 sampai oke sahabat semua. Di tempat saya ada pisang yang cepat panen, yaitu pisang barling yang merupakan pisang utama saya karena ini untuk olahan makanan. Saya bikin pisang coklat ya, makanan anak-anak. Susah sekali keuntungannya untuk pisang barling, jadi saya akan selalu fokus di pisang barling. Terus ada yang pisang olahan termasuk pisang nangka, pisang raja bulu, meskipun bisa dimakan langsung tapi juga termasuk ada olahan pisang raja bulu yang sekarang sangat naik pamornya, yaitu bolu pisang raja bulu. Nah ini unik banget dan mahal ya,
diolah mahal. Dia ada produk turunannya. Kemudian ada pisang kapas atau pisang sandi yang ini bisa untuk setiap gorengan ya, Tiongkok atau rumah-rumah gorengan pasti ada pisang dari kandung juga. Pisang-pisang ini ada pasarnya masing-masing. Nah ini pisang Ambon Warangan harganya mahal, termasuk ke pisang kakek mahal juga perawatannya. Ya saya harus ada. Kenapa? Karena saya selalu dalam setiap budaya tanaman saya selalu bergerak ya. Semuanya ada tujuan untuk edukasi. Meskipun hanya satu pohon, biasanya saya menanam itu tujuannya untuk mengedukasi orang. Wah, keragaman hanya ini begitu. Kita harus mencintai negara ini dengan sedemikian rupa. Ternyata plasma muka kita itu benar-benar terkait pisang aja, dalam pisang aja. Dulu di tempat kita itu ada pisang merah. Kalau ada hajatan pisang merah itu selalu dihidangkan dan rasanya suka, ya. Rasanya suka banget dan itu wangi banget ya. Nah sekarang pisang merah itu sudah mulai langka, makanya sebagai generasi anak muda kita juga berkewajiban untuk melestarikan pisang-pisang ini. Karena apa kebutuhannya nih, tiap hari ada orang yang butuh pisang untuk dimakan langsung, dihidangkan langsung. Ada orang yang butuh pisang itu untuk diolah langsung. Ada orang yang butuh pisang untuk dikirim ke pabrik besar, tepung bisa. Itu sekarang orang mencari tepung bisa ya untuk olah makanan. Bahkan ada yang untuk kesehatan. Coba sekarang kebutuhan pisang Ambon di rumah sakit, satu rumah sakit aja udah berapa pintal itu ya untuk makanan pasien itu. Pasien-pasien rumah sakit itu sekarang sangat membutuhkan pisang karena dia pusatnya kalium tinggi ya, itu kaliumnya tinggi ya. Sahabat semua, saya ini pelaku juga ya, pelaku bisnis, makanya di sini gak heran Anda lihat kulit pisang di sini. Ini pupuk untuk kebutuhan jambu air saya depan rumah yang tadi saya ceritakan. Ini sedang berbunga ini sahabat, sedang berbuah ini. Nah ini yang saya maksud dari 12 ini pohon-pohon. Ini pohon-pohon awal saya jambu air dari sini 12 pohon. Kemudian di sini koleksi saya bertambah 12 jadi 30 di sini. Nah, yang ini dari sini aja di stek tuh ya. Nah, sekarang lagi pada berbunga tuh. Oh bunganya ya, bunganya. Oh salah. Semalam sudah saya semprot ini supaya lalat buahnya kabur. Nah ini sahabat semua, sama saya berguru dengan jambu air yang saya geluti selama ini. Jambu air ada segmentasi pasarnya, jadi tidak bisa disamaratakan. Ada yang untuk rujak ya, rasanya asam, itu kebutuhannya banyak juga ya. Tukang rujak-rujak itu membutuhkan jambu air yang asam. Nah ini sudah saya siapkan polybagnya. Wah ini kita pon pendederan, ini polybag pendederan untuk pisang. Polybag pendederan untuk pisang. Oke. Ini setelah dicuci
kecil lagi. Nanti di polybag ini yang itu yang tadi, di polybag yang tadi pun sudah harus dikasih lagi nanti setelah usia pas usia sekitar 3 hari itu harus dikasih lagi pestisida dan fungisida, fungi terutama. Saya menggunakan trichoderma di hari yang ketiga. Kemudian di hari yang yang keenam saya menggunakan mycorrhiza. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mempertahankan akar dari serangan fusarium. Dari serangan fusarium. Oke, langsung kita tanamkan aja. Sini ya. Kita tanam dulu di sini. Benamkan dulu. Langsung kita benamkan di sini. Sabar dan telaten itu harus menjadi kunci. Ini tapi tujuan sudah mudah. Langsung tanam saja. Sudah banyak yang tumbuh akar ini. Tanahnya gembur ya, terus ini ajaib, ini pohon ajaib kalau menurut saya pisang ini. Kenapa saya tanam di sini dulu di polybag? Karena yang tadi itu ya, saya harus menumbuhkan ini dari 15 jadi 150. Setelah tumbuh saya akan pisah-pisahkan ya. Di sini masih tetap di sini. Karena lahan yang saya siapkan sekarang dipakai dulu untuk menanam semangka dan melon. Jadi sambil menunggu bibit ini ada 1.500 ya, mungkin 1 tahun ya dari sini. Saya tidak beli bibit lagi, cukup ini aja modal saya. Harus bisa jadi 1.500 dulu di sini. Baru setelah bibit ada 1.500 saya pindahkan nanti ke lahan lain. Jadi ada kemungkinan tahun depan 1.500 ini bisa terpenuhi. Kemudian nanti di lahan dia akan menghasilkan anaknya 1.500 kan. 1.500 ini saya ambil lagi bonggolnya 1.500 dan saya akan menggunakan split ya, nanti 1.500 itu saya bagi jadi 4, maka
insya Allah kalau masing-masing menemukan 10, maka saya sudah punya duit 15.000 itu kalau metode tanam rapat itu sekitar cukup untuk 7 hektar. Wow, lumayan ya. Karena dalam metode tanam rapat atau ultra high density planting itu 1 hektar itu ada 2.000, sekitar 2.000 masuknya dengan tanam rapat 1,5 kali 2,70 meter, itu ada 2.000 pohon per hektarnya. Kalau kita punya 15.000 kurang lebih kita harus menyiapkan 1 hektar. Dan alhamdulillah ya, tempat saya tanah itu, para pemilik tanah itu ada juga yang gak usah nyewa, jadi mereka malah seneng kalau tanahnya ditanami. Mereka seneng apa? Karena orang-orang yang punya umumnya orang-orang soleh, dia rajin agama dan dia usahanya sukses, orang baik. Ketika ada orang yang mau menanam tanahnya, itu mereka malah seneng. Enggak, saya pungut biaya, saya ketemu banyak yang punya lahan seperti itu. Nah, yang 10 hektar ini saya dikasih tahu ya, guru saya, bahwa lahan bertani sudah ngasih, sudah diperbolehkan dikelola oleh masyarakat dan bertani. Saya pun ya, diinstruksikan oleh beliau untuk juga mempergunakan lahan negara. Itu sewanya ke negara atau retribusinya sedikit juga, jadi angka jutaan. Untuk 10 hektar itu cuma berapa juta doang, berarti sangat murah kan. Jadi sebenarnya untuk lahan banyak, Indonesia kan lahannya luas loh. Indonesia lahannya luas, jadi kita nggak akan kesulitan lahan. Indonesia luas. Iya, kemarin saya juga berkunjung ke saudara saya di satu daerah yang lumayan agak jauh. Ya, di sana lahannya banyak dan aksesnya sekarang sudah mudah. Dulu aksesnya sulit. Sekarang karena jalannya sudah terbuka, maka itu di sana luas, mudah sekali. Dan banyak lahan nganggur juga. Ternyata luas lahan tidak sebanding dengan banyaknya orang. Orang menguasai lahan di sini situ nggak bisa ditanami. Kenapa? Gak ada tenaganya dong. Oke. Satu orang itu cuma bisa menggarap beberapa kemampuannya dengan tanpa teknologi alat berat. Berapa sih? Berarti orang menguasai, misalkan satu orang di daerah itu menguasai lahan 7 hektar. Berarti siapa yang ngurusnya? Gak ada, karena akhirnya kan lahannya tidak diurus. Ya, tidak diurus kan. Jadi siapa yang mengolah lahan-lahan? Nah, cucunya pun enggak kuat. Berarti banyak lahannya. Banyak lahannya. Nah, sampai semua. Kemudian saya juga ada kawan, seorang pebisnis pisang, dan selalu kesulitan dan kewalahan mencari pisang sampai jauh ya ke daerah Garut sana. Padahal kok saya juga pernah bertanya, kenapa kamu kesulitan mencari buah pisang? Padahal di sepanjang jalan ini kan
banyak orang tanam pisang, ini pisang semua loh. Kata saya, oh bukan Kang, yang terawat dan buahnya bagus-bagus tuh memang sulit. Berarti itu tuh. Nah, makanya jangan heran orang sering bertanya kepada saya, kenapa kok tanam pisang terus, nanti siapa yang beli lah? Yang beli ya pembeli pisang, pebisnis pisang. Mereka ingin apa? Yang berkualitas. Makanya kita harus ya, punya barang yang berkelas, yang berkualitas. Nanam pisang jangan asal-asalan juga dong. Jangan sampai hanya karena pisang ini mudah tumbuh, mudah ditanam, terus perawatannya enggak, jadi pupuk enggak. Nah ini saya lihat pohon pisang yang ada di tempat kita ini, dia tumbuh ya, kemudian mengandalkan ya rahman asihnya Tuhan. Ya, nggak pernah dirawat oleh pemilik kebun, nggak pernah ditengokin, nggak pernah dirawat. Nah, pantas saja ya. Para pengepul pisang pada nggak mau membeli pisangnya loh, kayak pisangnya juga jelek-jelek. Itu maksud saya. Jadi pasarnya terbuka terus pisang. Ini kebutuhan yang abadi. Karena buah pisang mah banyak, pohon pisang banyak, tapi yang memenuhi standar kriteria untuk dibisniskan, diperjualbelikan kan enggak ada. Yang enggak sebesar itulah. Kebutuhan banyak, kebutuhan besar, tapi enggak terpenuhi. Kenapa? Yaitu para pekebun belum bisa memenuhi standarnya. Itu memang saya setuju dengan ini ya. Setuju sekali saya dengan statement itu, karena yang saya lihat memang seperti itu juga. Sama halnya dengan jambu air loh, ini mirip-mirip tanaman apapun begitu. Punya saya kenapa bisa sampai 25.000 harganya, bahkan ada yang 40.000, karena orang sudah tahu jambu airnya dirawat dengan baik, dikasih pupuk, jadi penuh nutrisi ya. Nah, ketika kita mematok harga 25.000, orang nggak bertanya lagi, nggak nawar lagi, karena udah puas, barangnya bagus, nggak berulat juga, rasanya manis, disebut lagu madu ya madu. Ini pun sama, namanya pisang pun sama. Kalau orang sudah tahu kualitas, berbondong-bondong orang datang ke kebun kita, insya Allah. Dan emang seperti itu, berabu memang kuncinya di kualitas. Walaupun nanti pisangnya untuk gorengan, tapi orang itu ini kualitasnya bagus, yang berisi gitu loh. Pisang yang untuk gorengan tapi yang bagus, yang berisi. Goreng itu waduh mantap. Saya suka rasanya pisang itu galek. Saya juga ini mempersiapkan lahan untuk pisang galek. Saya langsung pisang galek ini saya menanam 6.000. Kenapa? Karena produsennya bilang nggak mau kirim kalau enggak tanam 100. Saya usut ternyata ya produsen pisangnya ini, produsen bibit adalah seorang pengepul dan dia kekurangan ya, yaitu kekurangan pisangnya katanya. Oke sahabat semua, kita akan proses dulu pisang kapendit ya.